Cantik sholawat. Iya kakak, kan sebentar lagi kita memperingati hari apa coba? Maulid Nabi. Oh iya teman-teman. Nah, kita berjumpa lagi nih. Coba sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama Kak Yeyen dan aku. Iya, siapa? Cantik. Oke, Kak Yeyen dan Cantik hari ini akan menghibur kembali teman-teman yang ada di rumah, di mana iya, di program Dongeng Anak BETV. Apa Cantik? Bukan. Iya. Sebelum itu, jawab salam Kak Yeyen dan Cantik dulu ya. Kak Yeyen ada pantun nih. Apa Kak? Pak Tatang jualan tomat. Cakep. Keren. Kalau umat Nabi Muhammad, jawab salam Kak Yeyen dengan semangat. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cantik semangat banget hari ini. Iya kakak. Kenapa Cantik semangat? Aku harus semangat karena kita sebentar lagi memperingati hari Maulid Nabi. Iya. Nah, hari ini dongeng Kak Yeyen dan Cantik spesial di hari Maulid Nabi. Ayo, siapa yang tahu Maulid Nabi apa? Maulid Nabi? Iya, Cantik tahu. Nabi. Iya, apa Nabi maulidnya? Maulid itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Nabi yang keberapa? Yang ke banyak kakak. Kok banyak? Nabi Muhammad yaitu Nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang ada. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Iya, yang terakhir. Nah, kakak, iya kenapa? Tanya kabar dong. Oh iya, tanya kabar. Waduh, Kak Yeyen lupa nih, saking semangatnya. Kak Yeyen mau tanya kabar dulu nih yang teman-teman di rumah. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Yang di rumah coba, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pakai lagu ya kalau Kak Yeyen jawabnya. Apakah kalau Kak Yeyen tanya apa kabar, jawabnya apa Cantik? Baik. Oke, baik. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat Cantik. Oke, yuk. 1, 2, 3. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Cakep Cantik. Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi Muhammad. Sekali lagi ya. Siap. Oke. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi Muhammad. Jawab. Yang di rumah jawab ya. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Pintar. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa Cantik? Yuk sama-sama teman-teman. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Cantik. Terima kasih, terima kasih. Kenapa? Malu kakak. Oh malu. Cantik pintar. Nah, hari ini sama kayak teman-teman tuh pintar semua. Hari ini Kak Yeyen akan bercerita tentang yang berhubungan dengan Maulid Nabi. Apa kakak? Coba Cantik tebak. Oh iya, kakak aku mau nanya. Oh iya, Cantik mau nanya apa? Kakak, kenapa Nabi Muhammad disebut lahirnya disebut di tahun gajah? Oh iya, kenapa ya Nabi Muhammad
kelahirannya disebut di tahun gajah. Siapa yang tahu ayo? Apa di situ banyak gajah? Enggak kakak. Apa di situ lagi kurban gajah? Enggak kakak. Terus gimana? Enggak tahu. Nah teman-teman penasaran kenapa disebut tahun gajah? Iya, cantik juga penasaran. Sebelumnya kita nyanyi sama-sama yuk lahir Nabi Muhammad biar semangat. Yang di rumah hafal, cantik hafal? Hafal kakak? Oke siap, yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun gajah Rabiul Awali, cocok dengan 20 April bulannya 571 Masehi. Coba ayahnya. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Umur 6 tahun, ibunya wafat pula. Jadi yatim piatu, ia masih kecil. Umur 40, ia menjadi rasul, membawa petunjuk bagi isi bumi. Umur 63 tahun yang pasti, ia wafat di Madinah tanah yang suci. Ia wafat di Madinah tanah yang suci. Yeay! Tuh cantik udah tahu siapa nama ayahnya. Abdullah. Pinter teman-teman. Ibunya siapa namanya? Aminah. Iya hebat. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, ayahnya telah meninggal dunia dan baginda lahir dengan keadaan yatim. Tapi banyak kejadian sebelum baginda Rasulullah dilahirkan. Mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tunggu kita ya. Oke, setelah yang satu ini kembali lagi di Dongeng Anak BTV Beken. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menunggu Kak Yeyen di depan televisi kesayangan kita, di mana ya benar di program Dongeng Anak BTV Beken. Wih, hebat teman-teman. Siapa yang sudah duduk rapi? Ada yang sambil minum, ada sambil makan, gak apa-apa, biar tambah asik dengar ceritanya hari ini ya. Nah, siapa yang liburan hari ini, yang di rumah sudah mandi? Nah, hari ini Kak Yeyen ingin bercerita tentang Maulid Nabi, yaitu kejadian sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini diceritakan sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Fil ayat 1-5, menceritakan tentang pasukan bergajah. Banyak sekali gajah, dan pasukan bergajah itu terjadi tepat di tahun kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah gak sabar lagi nih mau dengar ceritanya. Iya, oke. Coba duduk rapi, siap. Oke. Kalau kau anak soleh duduk rapi, rapi. Kalau kau anak soleh duduk rapi, rapi. Silakan duduk rapi, kita cerita lagi. Ayo kawan, semuanya duduk rapi. Wah, selamat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan mulai ceritanya. Pasang telinganya, cekrik. Oke, kunci belum? Cekrik. Yang lagi makan gak usah dikunci, nanti nggak bisa ngunyah ya. Oke, siap. Oke teman-teman, dahulu kala ada seorang anak kecil
yang senang sekali mendengarkan cerita dari kakeknya. Ketika itu, anak itu sedang terduduk termenung melihat sebuah langit yang begitu cerah. Cuacanya sangat panas sekali. Tiba-tiba anak itu sangat haus. Oh, haus sekali. Wah, awan begitu terang, matahari terik sekali. Kakek mana ya? Panas. Tiba-tiba ada seorang kakek datang, yaitu kakek Junai. Si kakek Junai ini yaitu kakeknya si Abdi yang sedang kehausan di hari itu. Kakek tiba-tiba datang menghampiri Abdi. Wahai Cung, kenapa kamu begitu gerah sekali? Kakek, kenapa hari ini panas sekali ya? Apakah mau hujan? Nggak tahu tuh Cung, kenapa ya panas sekali hari ini. Ya udah, duduk sini bersama kakek. Kakek akan bercerita tentang pasukan bergajah sambil minum es krim. Mau Cung? Mau kakek. Ketika itu kakek langsung bercerita bersama Abdi bahwasannya dahulu kala sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir, ada kejadian yang luar biasa dan terjadi mukjizat yang luar biasa, yaitu pasukan bergajah dikalahkan oleh pasukan burung ababil. Kakek, gimana ceritanya? Begini ceritanya. Waktu zaman dahulu kala sebelum Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ada seorang raja yang sombong dan angkuh. Raja itu bernama Raja Abraha. Raja yang sombong dan angkuh, ia memimpin sebuah negara, Yaman, kota Yaman yang terkenal pada saat itu. Dia sangat iri dengki melihat kota Mekah sangat ramai dikunjungi oleh kaum Nasrani. Di saat itu Raja Abraham melihat sekelilingnya, menatap kiri kanan. Kenapa penduduk kaum Nasrani pergi berbondong-bondong ke kota Mekah? Lalu Raja Abraha pun memanggil prajuritnya. Wahai prajuritku, kemarilah. Ya Raja, ada apa gerangan Raja? Saya ingin bertanya, kenapa penduduk kaum Nasrani berbondong-bondong pergi ke kota Mekah? Maafkan aku Raja, setahu saya bahwasanya di kota Mekah terbangun bangunan yang bernama Ka'bah. Apa? Apakah bangunan Ka'bah itu sangat indah? Tidak Raja. Kalau begitu kita bangun sebuah gereja yang megah, yang terbuat dari emas, supaya kaum Nasrani tidak ada lagi berbondong-bondong untuk melihat Ka'bah di kota Mekah. Setelah itu mereka pun membangun istana yang disebut gereja Al-Qoskil, dibangun dengan megah sekali yang terbuat dari emas, dan mereka sangat bahagia. Mereka yakin pasti tidak akan ada lagi kaum Nasrani yang datang mengunjungi Ka'bah di kota Mekah. Beberapa hari kemudian tiba-tiba raja memanggil prajuritnya lagi. Shin! Wahai prajuritku, kemarilah. Baik Raja, maafkan aku Raja. Ada apa gerangan? Bagaimana kota Mekah sekarang? Apakah masih
penduduk-penduduk kaum Nasrani datang untuk mengunjungi kota Mekah untuk melihat Ka'bah. Dan prajuritnya gemetar, teman-teman. Maafkan saya, Raja, bahwasanya penduduk-penduduk Nasrani masih mengunjungi kota Mekah dan melihat Ka'bah. Raja Abraha sangat marah, teman-teman. Apa? Mulai saat ini kita hancurkan Ka'bah supaya tidak ada lagi orang-orang yang berkunjung melihat Ka'bah di kota Mekah. Dan gereja kita akan ramai dikunjungi oleh penduduk-penduduk Nasrani. Nah, teman-teman, di saat itulah raja menyuruh pasukan-pasukannya mengambil gajah-gajah yang paling gagah untuk menghancurkan Ka'bah. Wah, gimana nih? Ka'bah dihancurkan. Siapa nih yang bantu? Apakah di Mekah ada pasukan-pasukan juga? Siapa yang akan melawan pasukan-pasukan gajah yang gagah perkasa itu? Tahu nggak? Raja Abraha itu raja yang paling angkuh dan sombong. Jadi para penduduk sana semuanya takut dengan Raja Abraha. Nah, kira-kira Raja Abraha dan pasukan gajahnya bisa menghancurkan Ka'bah nggak ya? Nah, teman-teman mau tahu cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di depan televisi kesayangan kita di program Dongeng Anak BETV Beken. KN akan kembali setelah yang satu ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menanti KN kembali di dalam program kesayangan kita, di mana bener cakep di Dongeng Anak BETV Beken. Nah, KN lanjutin nih ceritanya nih tentang Raja Abraha. Tadi udah bawa pasukan gajah. Ayo kira-kira Ka'bahnya ambruk nggak? Sudah ambruk dibangun lagi nggak kira-kira? Ayo coba. Oh bener. Enggak, iya. Oh ya udah kita lanjutin ceritanya ya. Oke teman-teman, duduk rapi. Hup. Cakep. Sudah rapi nih. Sudah minum dulu? Iya, siap. Oke teman-teman, jadi Raja Abraha sudah memanggil pasukannya untuk menyiapkan pasukan gajah yang paling hebat. Gajahnya yang besar-besar. Jadi pasukannya yang gagah-gagah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah itu mereka pergi menuju kota Ka'bah, menaiki gajah yang sangat besar. Di persimpangan kota Mekah, mereka merampas semua onta-onta penduduk Ka'bah, termasuk onta kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, memiliki 200 ekor onta yang dirampas oleh oleh Raja Abraha. Tiba-tiba ada penduduk Mekah datang menghampiri Abdul Muthalib, memberitahu bahwasanya onta-ontanya diambil oleh pasukan bergajah Abraha. Wahai Abu Thalib, kamu tahu tidak bahwasanya onta-ontamu, 200 ontamu telah dirampas oleh Raja Abraha dan pasukan bergajahnya, dan onta-onta penduduk sudah diambilnya semua. Jadi Abdul Muthalib kaget teman-teman. Apa? Ya Abdul Muthalib, Raja Abraha dan pasukan gajah ada di sebelah sana. Abdul Muthalib pun langsung berlari mendekati Raja Abraha. Mengejar sampai di depan Raja Abraha, Abdul Muthalib dengan gagahnya, dengan beraninya langsung berkata, "Wahai Raja, ada apa gerangan engkau merampas onta-onta kami?" Raja Abraha berkata,
Wahai kakek, apa maksud kedatanganmu kemari? Aku hanya ingin engkau melepaskan onta-ontaku dan onta-onta penduduk Mekah. Raja Abraha langsung kaget karena si Abdul Muthalib sama sekali tidak melarang pasukan bergajah untuk diserbu untuk menghancurkan Ka'bah. Raja pun kaget. Apa? Apakah kamu tidak melarang kami pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah? Tidak, Raja. Bahasanya kami hanya memiliki onta-onta. Ka'bah yang dimiliki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kamu tidak melarang kami untuk menghancurkan Ka'bah. Baiklah, lepaskan seluruh onta-onta penduduk Mekah dan onta-onta si kakek ini. Kita tetap hancurkan Ka'bah. Nah teman-teman, mereka pun langsung bergegas kembali menuju ke Ka'bah. Setelah pasukan bergajah dan Raja Abraha naik ke atas gajah, tiba-tiba menuju Ka'bah, gajahnya tertunduk kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba terhenti kaki gajah dan tak bisa melangkah. Raja Abraha pun kaget. Pasukannya berkata, "Wahai Raja, gajah-gajahnya tidak mau bergerak sama sekali." Abraha langsung berteriak, "Pukul gajahnya dengan kuat supaya mereka bangun dan bangkit lagi." Pum, pum, pus. Gajah dipukul sama sekali tak bergerak. Tiba-tiba ada gumbungan berbondong-bondong burung-burung kecil menjadi awan yang gelap. Prajurit melihat gajah. "Gajah, ayo cepat jalan gajah." Gajahnya tak mau jalan. "Raja, ada berbondong-bondong burung di atas sana. Awan terlihat gelap sekali." Teman-teman tahu tidak? Burung itu disebut burung ababil. Kaki kiri membawa satu batu, kaki kanan membawa satu batu, dan paruh membawa satu batu. Ada 3 batu yang mereka bawa di dalam satu ekor burung, yaitu batu dari neraka. Batu itu berbondong-bondong menjatuhkan batu dari api neraka itu. Pus, pus, pus. Dan batu itu mengenai badan-badan prajurit Raja Abraha. Dan Raja Abraha pun terkena batu-batu yang sangat panas tersebut. Nah teman-teman, seluruh prajurit termasuk Raja Abraha tewas seketika ketika mendapatkan lemparan maut dari batu neraka yang dibawa oleh burung ababil. Itulah mukjizat yang benar, mukjizat yang diberikan Allah mengutus burung ababil, yang menjelaskan di dalam surat Al-Fil bahwasanya siapa yang melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Janganlah jadi orang yang sombong dan angkuh. Janganlah jadi orang yang iri dan dengki. Itu salah satu contoh seorang raja yang iri dengki dan salah satu contoh seorang raja yang sombong. Dia angkuh akan bisa merobohkan Ka'bah dengan kekuatannya dan pasukannya, tapi tidak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tepat di hari itu juga, di tahun itu juga disebut tahun gajah, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa, yaitu Aminah. Di malam kejadian kelahiran, langit begitu terang menderang, api-api begitu berkobar-kobaran tertiup hilang, dan patung-patung yang disembah berhala
pun bergetar-getar dan langit begitu cerah. Lahirlah terdengar suara bayi yang sangat merdu, yaitu baginda besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kakeknya Abdul Muthalib langsung menyambut baginda Rasulullah dan memberi nama. Kuberikan nama bayi ini, yaitu Muhammad. Dan sekarang Nabi besar kita menjadi tauladan seluruh umat muslim dunia. Baiklah teman-teman semuanya, dan Ka'bah sekarang masih berdiri megah di kota Mekah. Kita sama-sama nyanyi. Yuk, siapa yang mau ke Mekah? Coba angkat tangan. Cakep, doain ya Allah, semoga kita bisa semuanya ke Mekah, bisa berjumpa melihat Ka'bah. Kita pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, sambil melempar jumroh Usta-ula Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Semoga doa kita terkabul. Nah, sekian Kak Yeyen ucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita Islami dari Kak Yeyen. Kita akan berjumpa lagi di cerita-cerita indah berikutnya. Terima kasih teman-teman, tetap setia menonton acara program Dongeng Anak BETV Beken. Sampai jumpa lagi. Jawab salam Kak Yeyen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.